teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Bintang. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan jangan lupa bersyukur dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kali ini aku bikin bacang ciri khas Taiwan setiap 1 tahun sekali teman-teman. Ya, bacang ini terbuat dari ketan yang seperti lepet ya kalau di Indonesia teman-teman. Seperti biasa, hari ini aku sedang mencuci daun bambu ya. Ini yang dibuat dibungkus itu terbuat dari daun bambu teman-teman. Harus super hati-hati karena selain gatal dia juga mudah sobek ya teman-teman. Jadi dicuci satu persatu biar bersih dan nggak sampai gatal di tangan kita, tapi ya agak gatal ya. Proses pembuatan bacang aku kerjakan selama 2 hari ya teman-teman. Ya, ini pencucian daun dulu, setelah itu besoknya tahap, soalnya dengan pencucian daun ini memakan banyak waktu, harus berjam-jam ya teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya kita tiriskan dan kembali kita cuci ulang ya teman-teman. Cuci ulang biar semakin bersih dan higienis ya. Kita cuci lagi, direndam lagi itu sampai bersih mengkilat, tidak ada noda. Oke. Oh iya, kita cucinya harus pakai air hangat teman-teman biar cepat bersih ya. Pakai air hangat soalnya daunnya pertamanya itu belinya daun kering. Oke teman-teman, ini lanjut mempersiapkan daging ya. Isiannya ini daging B2 ya teman-teman. Daging B2 sebanyak ini, dan ini adalah kloter pertama teman-teman. Daging B2 ini aku cuci dulu lalu aku tiriskan teman-teman, bedroto atus gitu. Lanjut ya, ini ada telur puyuh ya, kita dicampuri telur puyuh yang kita kasih kecap asin dulu ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku sedang merendam udang kering teman-teman, udang kering kecil ya. Lah lalu aku juga merendam, ini adalah jamur kering ya, jamur kering yang sudah direndam juga sama air hangat sama sedikit gula teman-teman. Dan lanjut kita membuat berambang goreng teman-teman. Prosesnya agak rumit teman-teman. Jadi daun bawang merah ini sekitar 3 kilo kali ya, itu kita bikin berambang goreng, daun bawang goreng ya teman-teman, karena kalau beli kan mahal, jadi harus bikin sendiri. Nuh kan cantik sekali kan, cantik sekali. Nah ini minyaknya sengaja dibanyakin teman-teman karena sisa minyak dari penggorengan bawang merah ini nanti dibuat menggoreng itu daging teman-teman, dibuat goreng daging B2 yang tadi aku tiriskan. Nah ini dia, jadi setelah menggoreng bawang merah lah, ini lanjut ya kita tumis. Nah ini buat isiannya teman-teman, daging B2 yang udah ditambahkan dengan siaren yaitu udang kecil. Nah sebentar lagi itu ditaruhin dengan jamur kering tadi teman-teman. Maaf ya ngomongnya belepotan teman-teman, wes seadanya aja. Orang Jawa suruh bahasa Indonesia yang benar itu agak belepotan, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, udah selesai dan ini lanjut kita masukkan yaitu siangku teman-teman. Siangku itu jamur kering yang udah direndam, jadi diaduk-aduk, dikasih jangyokao, kecap asin sama micin Taiwan. Micin Taiwan itu apa ya, kayak vegetarian tuh loh teman-teman. Cuma itu bumbunya, cuma itu aja ya, diaduk-aduk dengan api agak besar ya, ini biar matang. Lah setelah matang semuanya dikasih kecap semuanya, diicipin nenek ya yang ngicipin, bukan saya teman-teman.
Setelah selesai diicipin sama nenek udah oke, kita tambahin telur puyuhnya di belakang aja, nanti takutnya diaduk-aduk pecah teman-teman. Jadi harus dengan ekstra hati-hati kalau mengaduk biar aman Sulaiman. Oke, diudak-aduk. Setelah selesai ditiriskan ya teman-teman, lanjut ini yaitu pembuatannya ketan ya. Dari ketan yang semalam udah direndam, dari jam 1 malam direndam sampai jam 8 pagi teman-teman. Nah ini di jauh-jauh, kalau di Indonesia bahasanya dikekelno teman-teman, tapi sama minyaknya dari minyak yang bekas isiannya tadi. Nah itu dibuat ngekel nih ketannya ini teman-teman. Jadi dengan api kecil aja, nanti di oseng, jangan sampai lengket di wajah nih teman-teman. Jadi harus super hati-hati, butuh tenaga ekstra teman-teman, karena aku bikin ini dari kloter 1 sama 2, jadi kurang lebih totalnya itu hampir 300 biji teman-teman. Jadi pembuatannya sangat-sangat rumit sekali. Kalau di Indonesia boleh pakai ayam, isian ayam ya teman-teman, atau tahu juga boleh, tahu, telur, sama kacang tanah juga boleh, teman-teman. Nah ini adalah kloter kedua teman-teman. Jadi tadi yang pertama ini bikin lagi teman-teman. Jadi kasih minyak sama daun bukan daun ya, bawang merah yang udah digoreng. Dan lanjut ini adalah mengekelkan kedua, apa sih, memasak ketan yang kedua ya teman-teman. Nah itu kan, itu nenek ngasih yang airnya dari daging B2 tadi biar lebih hensyang, biar lebih harum katanya, ditambah kecap asinnya. Nah tunggu mendidih. Setelah mendidih baru ketannya dimasukkan teman-teman. Nah seperti itu. Ini proses pertama ya, masih belum pembungkusan teman-teman. Jadi harus disiapkan tenaga yang ekstra banget ya. Biasanya aku sampai malam ini bikin bacang ini sampai malam sekali. Ini bisa buat tambah pengalaman ya teman-teman. Kalau di Taiwan seperti ini, nanti di Indonesia bisa kita praktekkan dengan isian yang Indonesia, yang Muslim ya. Yang Muslim biasanya pakai ayam, pakai ayam, bisa pakai apa namanya, hongto, kacang merah ya, sama kacang merah juga bisa, kacang tanah juga bisa. Jadi semuanya bisa sih, tinggal kita ganti isiannya aja gitu. Tahu kering juga bisa, kulit tobi itu loh, tobi apa namanya, kulit tahu teman-teman ya, kulit tahu juga bisa. Jadi lebih mudah lah buat itu, tapi enak juga sih, bisa ditiru ya. Tapi kalau di Indonesia daunnya kayaknya kesulitan ya, daun bambu itu susah kalau di Indonesia. Kalau di sini kan dijual beli di pasar itu banyak, dijual secara kering ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan kayaknya nggak ada tuh, itu bisa diganti lah daunnya pakai apa gitu ya. Nah itu dikasih bawang merah yang udah kering, udah dimasak tadi ya. By the way, aku juga bikin nih di kloter kedua teman-teman. Di kloter kedua itu aku bikin isiannya untuk aku sendiri. Jadi
aku bikin sekitar 40 biasanya, 40 biji, yang 20 biji aku bagi teman-temanku yang di sekitar biar tahu rasanya teman-teman, karena kalau di pasar itu kebanyakan isiannya itu B2 semua ya teman-teman, karena ciri khas tahun ini 1 tahun sekali adalah sembayangan bacang teman-teman. Itu kalau di Indonesia seperti kupatan itu teman-teman. Tidak semua majikan itu bisa bikin bacang ya teman-teman. Ini cuma nenekku aja yang super duper masih rajin, masak juga masih rajin. Jadi masak itu beliau teman-teman, dan saya bisa pun dari beliau yang sudah saya ikut dengan beliau itu sekitar 7 tahun ya, dan setiap tahunnya bikin teman-teman. Jadi alhamdulillah dipercaya ya, agak itu capek ya iya, tapi diambil aja hikmahnya, diambil pengalamannya. Jadi kalau bekerja itu harus dengan hati dan tulus, itu tidak akan terasa nyesek ya, tetap aja kita nyaman, karena hidup itu seperti kayak di rumah sendiri gitu loh teman-teman. Jadi ya sudah saya anggap ya nenek sendiri, terus semuanya keluarganya oke ya kan. Jadi udah kayak di rumahnya sendiri, kerja itu nggak ada tertekan, nggak ada kalau rasa capek ya wis lumrah, udah capek ya istirahat aja gitu, nggak ada rasa tertekan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lainnya yang ada di Taiwan, tetap semangat ya di perantauan, dimanapun kalian berada tetap semangat. Apapun pekerjaan kalian itu jalani dengan bismillah, ikhlas, nikmati dan disyukuri. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu berkah lillah buat keluarga kita di Indonesia teman-teman. Jadi tetap semangat buat anak rantau dimanapun berada. Nah, kali ini sudah selesai teman-teman, kloter keduanya ya sudah selesai. Setelah ini adalah pembungkusan bacang. Ini persiapannya udah selesai, ketanya udah dikekel, dan ini isian. Nah, ini caipo, dan ini adalah daunnya. Ini masih ngisi air. Mari guys, ini waktunya pembungkusan. Kita ambil ketan, bawah sendiri aku kasih telur, isian, ada daging sama wiro. Kita tutup lagi dengan ketan. Kencang kalinya, kencang orang kencang nanti brodol harus juga. Nah, jadi bikin lagi. Ada 2 daun bambu. Nah, ini satu gini ya, satu sing dalam. Nah, ini pucuk, ada pucuk ya. Ditutuklah segitiga. Nah, segitiga, baru pertama masukkan ketan sedikit aja buat yang di bawah itu, baru telur, daging.
diajari setahun-tahunan masa saya pangkat ora iso. Sorry, produk Indonesia serba bisa dong. Yuk, yuk kembali lagi. Walaupun orang Taiwan jarang yang bisa teman-teman. Nah, kalau nggak terbiasa mana bisa. Kalau saya di sini udah setiap tahunnya bikin, diajari nenek tadi, tapi sekarang udah diculkan, sudah dipercaya. Ya. Duh, rapi kan. Nah, ini nanti udah satu pasang 40 biji langsung didang. Udah gitu. Next bikin. Oke teman-teman, sambil kita lihat ini kita mau kukus ya. Waktunya mengukus, jadi sudah matang satu ikat, isinya 20 lah. Ini langsung dicen, namanya dicen alias dikukus selama 1 jam 10 menit, bisa 1 jam 10 menit saja teman-teman. Sebelum dikukus kita celup-celupkan dulu di air yang panas, air mendidih teman-teman, jadi biar ketanya itu tanek ya, biar ketanya itu nanti pulen tanek. Jadi dicelup-celupkan dulu sebentar lah, setelah itu ditiriskan di tempatnya lalu dikukus begitu teman-teman. Nah ini setelah ini baru ditiriskan di tempatnya lah, yuk kan, di tempatnya. Lalu nah ini sudah mau saya angkat ini teman-teman, tuh kan. Ini didang selama 1,5 jam, wis kayak wong godhog lepet kalau guys. Nah, yuk lanjut mengepau. Loh, bisa oleh situk dulu ya. Wis semangat. Yuk kembali belajar yuk. Yuk 1, 2, 3 sampai pucuk atuh pucuk. Ini lanjut guys, ini adalah yang kedua dan seterusnya sampai habis teman-teman. Kalau bumbunya nggak perlu bumbu banyak teman-teman, cuma kecap asin sama kecap asin sama micin yang vegetarian itu udah, sama berambang goreng, udah itu aja. Kalau kalian tidak suka daging bisa diisi dengan vegetarian, yaitu tahu, telur, sama apa ini, syangku, jamur kering. Nah, tahu, jamur kering sama telur, udah itu enak kan. Ada juga yang diisi kacang teman-teman, ada diisi kacang juga.
birunya nggak udah udah gitu aja videoku kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.